Kenapa mahasiswa malas? Sebagai mahasiswa, apa sih yang kamu rasakan sekarang? Ya, kalau nanya seperti itu, sama seperti halnya tadi siang, aku ngobrol sama dua mahasiswa di kantin sambil ngopi, sambil ngobrol. Dan mereka jawab bukan perkara IPK, bukan tentang mata kuliah, tapi mereka menjawab dengan jujur, malas ngerjain tugas, malas kuliah, dan semangat kalau deadline itu sudah mepet. Oke, balik lagi bersama aku Nirman di channel Nirman Official. Buat kamu yang mau tumbuh setiap hari, langsung aja tonton video ini. Welcome, Nirman Official. Like, comment, and subscribe. Mungkin di antara kamu juga ada yang sama ya. Jadi udah kuliah, semangat kadang-kadang ngedown. Ngerjain tugas juga kadang semangat, kadang ngedown gitu ya. Atau mungkin kamu juga bingung gitu kan, karena pelajaran yang kamu pelajari itu tidak paham, sehingga ketika dosen ngasih tugas ya kamu tidak paham. Oke, jadi ceritanya tuh tadi aku ngobrol lah sama mahasiswa sambil ngopi, ketawa-ketawa biasa ya, aku iseng aja nanya gitu kan. Bahkan aku tanya, kenapa kamu malas ngerjain tugas? Kenapa kamu malas kuliah? Dan kenapa kamu malah ngerjain tugasnya pada saat deadline? Gitu. Mereka jawab ya apa? Karena kalau misalkan apalagi online, ngerjain tugas itu ketika dosen ngejelasin aku nggak paham gitu. Jadi ketika ngerjain tugas saya bingung gitu mau ngerjain apa karena yang disampaikan juga nggak paham. Bahkan ada satu mahasiswa yang bilang ke aku bahwasannya dia lebih baik kuliah offline meskipun cuma satu mata kuliah daripada online karena gabut katanya apa kalau di rumah gitu. Mungkin kamu ada yang sama, coba komen di kolom komentar. Wah ternyata memang masalahnya hampir sama ya, dan aku pun juga dulu sebagai mahasiswa pernah merasakan demikian. Mungkin kamu juga penonton sama juga, sahabat bertemu juga sama. Oke, kita bahas dikit-dikit. Kenapa mahasiswa malas? Yang pertama, tugas terlalu abstrak. Si mahasiswa ini tuh nggak ngerti gitu. Nggak ngerti harus mengerjakan apa, nggak paham tujuan mengerjakan tugas ini apa, sehingga dia malas gitu. Nah, secara dopaminnya manusia, itu kalau dia sudah malas, maka otomatis ya otaknya tuh stuck gitu. Dan otak manusia itu kalau dia tidak ngerti maksud dari mengerjakan tugas itu apa, manfaat mengerjakan tugasnya itu apa, maka otaknya itu dia akan males, dia akan otomatis menahan itu, dan pada akhirnya tugas jadi numpuk. Yang kedua yaitu dopamin HP terlalu kuat daripada belajar, yang dimana belajar sama dengan rewardnya itu lambat, sedangkan scroll TikTok, IG, ya short gitu, itu rewardnya cepat. Otak kamu lebih gampang menangkap hal-hal yang gampang. Ya, bukan salah sih. Memang ini karena sistem dopaminnya yang rusak. Yang ketiga, lingkungan yang sama-sama malas. Teman tongkrongan kamu malas, teman kosan kamu malas, teman ngerjain tugas juga atau teman kampus juga malas. Ya kita jadi keikutan malas. Ya itu normal banget, yang namanya manusia tuh kadang gampang atau mudah sekali ke bawah arus. Yang keempat, nggak punya sistem belajar. Mahasiswa itu bukan males, cuma nggak punya sistem. Nah, semua ngandelin mood. Jadi kalau moodnya semangat, baru ngerjain tugas. Jadi semangatnya itu nungguin mood. Dan aku juga dulu sama, pernah ngerasain kayak gitu. Analoginya tuh gini, pernah kamu bangun pagi, kemudian mandi. Apa yang dirasakan? Ketika kamu mandi, malas kan? Aduh, harus nunggu mood dulu nih karena airnya dingin. Pada saat kamu mulai, kamu mandi. Lah, kok seger ya setelah mandi? Nah, sama halnya dengan ngerjain tugas ya. Tapi pas ketika kita ngerjain tugas sudah selesai, baru tuh kerasa manfaatnya. Baru kerasa, wah, oh ini gitu. Kemudian, kenapa deadline bikin kita produktif? Bikin kita semangat? Analoginya gini, ketika deadline itu sudah mepet, maka si otak itu akan fokus naik jadi 300% gitu ya. Jempol itu auto ngetiknya tuh cepat, otak jadi tajam, kemudian gaya hidup itu berubah, kayak super gitu ya. Jadi semangatnya tuh wah gitu, karena ketika kamu tidak mengerjakan pada saat itu tugasnya ya N kamunya gitu. Hasil jadinya nilainya jadi kecil gitu ya. Maka hormon dopaminnya itu adrenalinnya jadi naik ya, dan kita jadi produktif. Makanya banyak mahasiswa yang SKS, sistem kebut semalam. Dan itu aku tanyakan juga tuh tadi ke mahasiswa, dan mereka setuju, memang pernah gitu melakukan yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Oke, kita langsung ke solusi yang realistis saja. Ini bukan motivasi tapi solusi yang realistis saja bisa kamu terapkan. Yang pertama, teknik 10 menit. Teknik 10 menit ini, set timer 10 menit, kerjain tugas atau belajar selama 10 menit. Biasakan gitu ya. Ketika kamu sudah melakukan belajar 10 menit, biasanya itu malah nanti akan keterusan. Karena yang berat itu mulainya, bukan ngerjainnya. Kemudian yang kedua, punya meja kerja khusus. Nggak harus rapi, nggak harus estetik, cukup satu meja yang cuma dipakai buat nugas. Jadi ketika kamu nugas tuh di meja tersebut tuh yang sudah kamu siapkan. Jadi pada saat kamu duduk di meja tersebut yang sudah kamu siapkan, oh di situ tuh saatnya nugas, saatnya ngerjain tugas. Yang ketiga, bikin deadline palsu.
Kalau tugas deadline-nya itu pukul 23 lebih 59 menit, bikin deadline palsu jam 20 pukul 00. Otak kamu bakal lebih tenang dan gak kebut-kebutan. Yang keempat, sistem bukan bot. Stop nunggu semangat, kamu gak perlu semangat buat ngerjain tugas. Yang kamu butuhkan cuma mulai. Katakan gini ke diri kamu, aku ngerjain 5 menit dulu. Aku ngerjain tugasnya 5 menit dulu. Nah itu, jadi kamu sistemnya, ciptakan sistem, bukan moodnya. Yang kelima, batasin interaksi. Trik paling gampang itu ketika kamu mengerjakan tugas, handphone kamu taruh dulu. Jangan mudah dijangkau. Kalau bisa, aktifkan safe mode, ya, atau notifikasi, sehingga kamu nantinya tidak terdistract. Ya, yang penting HP kamu tuh jangan ganggu dulu lah selama 30 menit untuk kamu belajar. Yang keenam, kerja bareng teman. Kamu nggak perlu pintar, cukup punya teman yang rajin. Itu nantinya pada akhirnya kamu nanti keikutan rajin. Percaya deh. Jadi gini, teman-teman. Sebenarnya mahasiswa itu bukan males, cuma tugasnya kadang abstrak, tidak paham, tidak mengerti maksud dari mengerjakan tugas itu manfaatnya apa, dopaminnya rusak, lingkungannya males, dan nggak punya sistem. Bedanya mahasiswa yang sukses itu cuma satu, mereka nggak nunggu deadline, tapi langsung mulai. Mereka punya sistem kecil, konsisten, dan ngerti ritme kerja di diri mereka sendiri. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, komen di bawah. Masalah mahasiswa, apa sih yang sering kamu rasakan? Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton video berikutnya. Aku Nirman dari Nirman Official. Dadah semuanya.